Selamat pagi, selamat siang, bertemu lagi dengan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga semuanya tetap dalam kondisi yang sehat, ya. Kita semua diberikan kesehatan. Materi sebelumnya saya pernah membahas mengenai apa itu inverse, apa itu fungsi komposisi, ya kan? Sebelumnya pernah saya bahas mengenai inverse, kemudian mengenai komposisi. Inverse, kalau kita lihat, jika sebuah fungsi AX tambah B, maka inverse-nya adalah X min B dibagi A. Kalau fungsinya berbentuk pecahan, AX plus B dibagi CX plus D, ini yang ditukar dan dilawan adalah A dan B, A dan D, ya. A dan D ditukar dan dilawan, B dan C-nya tetap. Nah, ini patokan kita sebelumnya, ini sudah pernah kita bahas dalam materi saya sebelum bagian ini, ya, dalam video saya yang kemarin-kemarin. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana mencari inverse dari sebuah fungsi komposisi, ya. Itu patokan kita adalah pada inverse yang sebelumnya pernah kita pelajari dan fungsi komposisi yang pernah kita pelajari juga. Sekarang bagaimana mencari inverse dari sebuah fungsi komposisi? Kita lihat contoh berikut ini, ya. Yang pertama, saya punya fungsi fx sama dengan 3x ditambah 7 misalnya. Ada fungsi gx sama dengan 5x min 2, ya. Dua buah fungsi ini yang saya berikan sebagai contoh, maka kalau kita lihat f bundaran G yang pertama, f bundaran G artinya apa? F dari Gx. Ya, kita ingat dulu mengenai komposisi. Sehingga Gx-nya kita ganti, karena di sini Gx-nya adalah 5x min 2, maka menjadi F dari 5x min 2. Nah, lalu dilihat ini mengikuti fungsi siapa? Fungsi fx. Maka kita bawa ke fx untuk menggantikan variabel x-nya. Yang semula 3x ditambah 7 menjadi 3 kali 5x min 2 ditambah 7, ya, karena x-nya berganti ini. Ini kalau kita hitung ini 15x. Kemudian ini min 6 ditambah 7 adalah plus 1. Nah, ini hasilnya, ya. Ini hasilnya. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya F bundaran G inverse? Nah, berarti dari bentuk ini kita inversekan. Ini akan sama dengan, tipenya akan sama dengan yang pertama, AX ditambah B, ya. Ini berapa? Pertanyaannya begitu, ya. Bagaimana mencari inverse ini? Boleh kalau kita ambil dari yang A, kita dapatkan F bundaran Gx adalah 15x ditambah 1. Ini dari jawaban yang A. Sehingga ini Y sama dengan 15x plus 1. Lalu satunya kita pindah, Y min 1 sama dengan 15x. Maka didapatkan X-nya adalah Y min 1 dibagi 15. Nah, dari sini kita peroleh X-nya adalah Y min 1 per 15. Maka F bundaran G inverse berarti adalah X min 1 per 15. Kalau kita lihat dengan cara yang pertama, AX plus B, inverse-nya adalah X min B per A. Di sini kita lihat A-nya 15, B-nya 1. X min B per A, X min 1 per 15. Nah, ini inverse dari fungsi komposisi, ya. Nah, kemudian nanti akan kita perhatikan contoh yang berikutnya. Ya, kemudian yang berikutnya, yang nomor C, ini saya berikan G inverse bundaran F inverse. Kita tahu Fx dan Gx sudah diketahui. Ini berapa gitu, ya. G inverse bundaran F inverse berapa?
Nah, kita lihat dulu. Di dalam soal fx-nya adalah 3x ditambah 7. Berarti f inverse kita cari dulu dengan yang sudah pernah kita pelajari. F inverse x berarti menjadi x dikurangi 7 dibagi 3, ya kan? AB X min B per A, X min B per A, ya. Nah, kemudian yang G-nya, G inverse, berarti kalau kita lihat di situ A-nya 5, B-nya min 2. X min B berarti menjadi X plus 2 per 5 per A. Ini F inverse G inverse, ya. Maka baru kita menjawab yang poin C, G inverse bundaran F inverse X. Berarti kalau kita definisikan dengan komposisi, ini akan didapatkan G inverse dari F inverse X, ya kan? Nah, F inverse-nya dulu kita ganti. Berarti G inverse dari F inverse-nya adalah X min 7 dibagi 3. Nah, ini kita bawa ke G inverse. Kita bawa ke G inverse, berarti ke sini. Dengan variabel X-nya kita ganti X min 7 per 3. Sehingga kita dapatkan X min 7 per 3 ditambah 2 dibagi 5, ya. Kemudian ini kita samakan penyebut. Berarti menjadi per 3. Sehingga X min 7 2-nya menjadi 6 per 3 per 5, ya kan? Nah, kalau ini kita sederhanakan, didapatkan X min 7 ditambah 6 itu adalah X min 1. Lalu ini ada penyebut 3 dibagi 5, berarti menjadi per 15. Ini adalah G inverse bundaran F inverse X. Nah, kita dapatkan ini. Oh, ternyata kalau kita lihat dengan hasil yang B, ternyata sama, ya kan? Ternyata sama. Nah, kemudian kita bandingkan nanti jawaban B dengan C. Nah, kita akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lain untuk mencari sebuah inverse. Baik, kemudian yang nomor D. Yang nomor D saya berikan pertanyaan F inverse bundaran G inverse. Ini kalau kita jabarkan dengan definisi komposisi adalah F inverse dari G inverse X, ya kan? Kita lihat G inverse-nya. G inverse-nya adalah X plus 2 dibagi 5 ini, ya. Maka ini adalah F inverse dari X plus 2 per 5. Nah, ini kita masukkan ke dalam inverse dari fungsi fx. X min 7 per 3. Kita ganti variabel X-nya dengan X plus 2 per 5. Sehingga kita dapatkan di sini menjadi X ditambah 2 per 5 dikurangi 7 dibagi 3. Kita samakan penyebut dulu. Berarti ini X ditambah 2 min 35 per 5 per 3. Maka diperoleh X min 33 per 15. Nah, ini yang D, ya. Kemudian nanti kita coba melihat dengan yang ini, yang E. Yang E saya berikan adalah G bundaran F inverse. Nah, ini berapa? Kita cari dulu komposisinya. G bundaran F dulu, ya. G bundaran F X ini artinya adalah G dari Fx. Nah, kemudian G dari Fx. Fx-nya adalah 3x plus 7. Berarti G dari 3x ditambah 7. Ini kita bawa ke dalam fungsi Gx, 5x min 2, x-nya kita ganti dengan 3x ditambah 7. Berarti 5 kali 3x plus 7 min 2.
Ini berapa? 15X. Ini 35 min, ini kan 35 min 2, berarti plus 33. Ini G bundaran F-nya, ya kan? Kalau kita perhatikan seperti yang pertama, ini A-nya 15, B-nya 33. Maka G bundaran kalau kita inverskan, ini adalah X min B per A. X, ini saya taruh di bawahnya ya. X min B-nya 33 per 15. Perhatikan hasil yang ini dengan hasil yang D dengan yang E itu adalah sama. B dengan C itu juga sama ya. Baik, kemudian akan saya lanjutkan ke dalam bentuk yang lain. Tadi nomor E sudah, ini nomor F. Apa yang terjadi kalau sebuah fungsi diinverskan? F inverse ini diinverskan lagi. Nah, kalau sebuah inverse fungsi diinverskan, itu nanti akan didapatkan hasilnya apa? Nah, nanti kalian coba ya. Kalian coba sendiri ya. Kemudian yang G ini sama. G inverse diinverskan. Ini hasilnya apa? Nanti kalian coba juga ya. Kemudian yang nomor H. Ini kalau F bundaran F inverse yang terjadi apa? Yang nomor I itu adalah yang nomor I saya balik dulu. F inverse bundaran F ini yang terjadi apa? Nah, ini bisa kalian lihat, nanti bisa kalian coba dengan definisi atau dengan contoh-contoh yang tadi sudah saya berikan ya. Jadi yang nomor F, G, H, dan I itu saya minta tolong untuk dicoba ya. Ini F bundaran F inverse bundaran F, G inverse diinverskan, F inverse diinverskan lagi. Apa yang didapatkan ya? Nah, saya akan mengambil sebuah kesimpulan dari contoh tadi yang B, C, D, E ya. Ini supaya tidak terbalik nantinya akan menjadi sebuah catatan kalian. Kalau F bundaran G inverse ya, ini kita mulai dari belakang adalah G inverse bundaran F inverse. Ini yang pertama. Sehingga kalau G-nya dulu, G bundaran F diinverskan, ini akan menjadi F inverse bundaran G inverse. Nah, saya mengambil dari contoh B, C, D, E tadi, didapatkan dua kesimpulan ini ya. Nah, kemudian nanti kalian membuat sebuah kesimpulan sendiri dari nomor F, G, H, dan I ya. Dari yang ini tolong dibuat sebuah kesimpulan seperti ini ya. Sehingga kalian juga ada usaha untuk mencoba mengerjakan ini ya. Sekali lagi yang nomor F, G, H, I itu menjadi tugas kalian. Baik, saya berikan contoh yang kedua. Diketahui H bundaran K inverse adalah X ditambah 4, di mana KX-nya adalah 2X plus 1. Tentukan A, B, C, D, E, F ya. Kita akan coba jawab soal yang kedua. Perhatikan langkah-langkahnya. Yang diketahui pertama adalah H bundaran K inverse. Ini adalah X ditambah 4. Lalu ini artinya apa? Kita lihat yang tadi kita simpulkan. Ini masih ada di sebelahnya. Bahwa H bundaran K inverse itu adalah K inverse bundaran H inverse. Ini ya. Ini berarti X ditambah 4. Nah, kemudian ada KX sama dengan 2X plus 1. Berarti dari sini K inverse akan menjadi X min 1 per 2. Ini dengan cara yang tadi ya.
kita masukkan di sini. K inverse adalah, ini sudah menjawab pertanyaan yang A ya. Tentukan K inverse, berarti K inverse X sama dengan X min 1 per 2. Ini yang A. Nah, kemudian yang B. Yang B ditanyakan H inverse X. Kita akan dari sini ya. Ini artinya apa? Bahwa K inverse dari H inverse X sama dengan X ditambah 4 ya. Lalu K inverse-nya adalah X min 1 per 2. Berarti kalau K inverse dari H inverse X, maka variabel X-nya ini pada K inverse, variabel X-nya ini kita ganti dengan H inverse. Sehingga didapatkan H inverse X min 1 per 2 sama dengan X plus 4. Ini yang ditanya. Maka ini kita kalikan silang. Jadi H inverse X min 1 sama dengan 2X ditambah 8. Ini min 1-nya kita pindah. Maka H inverse adalah 2X ditambah 9. Ini H inverse. Menjawab pertanyaan yang B. Lalu yang C. Bagaimana kita mendapatkan HX ya? Kita kembali lagi bahwa dari H inverse X dari soal nomor B ini kita dapatkan 2X ditambah 9 ya kan? Lalu kita kembali lagi ke materi sebelumnya, bagaimana mencari sebuah inverse. Dari bentuk fungsi Y sama dengan, untuk mencari inverse itu kita rubah adalah menjadi X sama dengan. Maka ini sebenarnya kita rubah, ini X, ini menjadi 2Y ditambah 9. Yang mau ditanyakan hanya HX-nya. Maka kita jadikan Y. Sehingga ini X dikurangi 9 sama dengan 2Y. Didapatkan Y sama dengan X min 9 per 2. Nah, Y-nya ini adalah HX. X min 9 per 2. Ini yang nomor C ya. Nah, sekarang yang nomor D, H bundaran KX. HX-nya sudah tahu, KX-nya sudah tahu. Tinggal kita masukkan H bundaran KX. Ini artinya adalah H dari KX, ya kan? KX-nya adalah 2X plus 1. Berarti ini H dari 2X plus 1. Nih ya. HX-nya adalah ini. Maka menjadi berapa? Menjadi 2X plus 1 dikurangi 9 dibagi 2. Nah, ini berapa ini? Jadi 2X min 8 per 2. Dibagi 2 semua jadi X min 4. Ini H dari H bundaran KX. Ini adalah X min 4. Nah, lalu sekarang kita lihat yang nomor E. K bundaran H inverse ya. Yang nomor E adalah K bundaran H inverse. Ini dengan kesimpulan yang kita dapatkan ini, maka kita mulai dari belakang. H inverse bundaran K inverse. Ini artinya begini kan? Nah, kita tinggal masukin ini komposisi. Berarti H inverse dari K inverse X. Nah, K inverse-nya berapa? K inverse-nya tadi sudah kita cari di nomor A, yaitu adalah X min 1 per 2. Berarti H inverse dari X min 1 per 2, ya kan? Lalu H inverse-nya ketemu berapa? Ini H inverse-nya 2X plus 9, maka X-nya kita ganti dengan X min 1 per 2, sehingga didapatkan 2 kali X min 1 per 2 ditambah 9. Ini kita coret.
didapatkan X min 1 ditambah 9 sama dengan X plus 8 ya. Itu adalah K bundaran H inverse. Nah, tinggal satu lagi yang nomor F adalah K bundaran K inverse. Yang nomor F saya berikan di sini ya. Kita lihat yang nomor F. K bundaran K inverse. Ini artinya berarti adalah K dari K inverse. Jangan sampai kebalik. Ini inverse-nya ada di dalam ya. Berarti yang diinverskan hanya K-nya saja di sini ya. Berarti K dari K inverse-nya tadi ketemu berapa? Ini K inverse-nya. X min 1 per 2. Kita bawa ke Kx. Nih. Kx-nya adalah 2x plus 1. X-nya kita ganti ini. Maka menjadi 2 kali X min 1 per 2 ditambah 1. Ini kita coret. Didapatkan X min 1 plus 1 sama dengan X. Nah, maka sebenarnya kita mendapatkan satu poin lagi bahwa sebuah fungsi kalau kita komposisikan dengan inverse-nya akan didapatkan X ya. Nah, ini silakan dicermati dulu contoh yang kedua ini ya. Silakan dicermati dulu. Mudah-mudahan langkah-langkah yang saya berikan bisa diterima dengan baik ya, tidak terlalu cepat dan membuat kalian bisa memahami materi ini. Nah baik, ini adalah contoh nomor 3. Fx adalah 6x min 3, Gx adalah x plus 1 dibagi x min 2 ya. Tentukan A, B, C, D, E. Kemudian yang nomor 4, H inverse X. Nah ini diketahui dari inverse-nya. H inverse X adalah 3x plus 5 dibagi x min 2. K inverse-nya adalah 2x plus 4. Tentukan A, B, C, D. Yang nomor 5, ini diketahui inverse komposisinya. H bundaran K inverse adalah 6x min 5 dibagi x plus 3. Hx-nya ini tentukan A, B, C, D, E, F. Ya. Nah ini kemudian mau diapakan ini? Ya. Nah saya berharap nomor 3, 4, dan 5 ini silahkan dicoba ya. Sisa waktu yang ada masih sekitar 1 jam pelajaran lagi ya. Sisa waktu yang ada ini silahkan dicoba. Nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 ini silahkan dicoba ya. Kalau nanti kalian ada kesulitan, silahkan kalian boleh tanya. Ada teman kalian yang bisa bantu, ada saya yang siap membantu, silahkan asal kalian mau menghubungi ya. Nah, nanti kita bantu. Oke. Yang jelas adalah saya berharap kalian mau untuk berusaha dan mau selalu mencoba. Ya. Tanpa ada usaha, tanpa ada kemauan untuk mencoba, belajar matematik menjadi sia-sia. Ya. Oke. Ini nomor 3, 4, dan 5. Ini saya berharap betul silahkan dicoba dengan sebaik-baiknya ya. Baik. Nah, yang kita pelajari barusan itu adalah mengenai inverse dari fungsi komposisi. Inverse dari fungsi komposisi. Ini adalah bagian terakhir dari materi fungsi yang kita pelajari ya. Jadi sebelumnya yang awal kita mencari daerah hasil yang diketahui daerah asalnya. Kemudian yang kedua kita mencari daerah asal sebuah fungsi. Yang ketiga kita menggambar grafik dari beberapa fungsi tertentu. Yang keempat kita mencari atau menentukan nilai suatu fungsi dan aljabar fungsi. Lalu yang kelima adalah inverse fungsi. Dari inverse fungsi dulu
baru yang keenam kita masuk ke komposisi fungsi, baru yang ketujuh yang terakhir adalah inverse dari fungsi komposisi. Ini bagian terakhir dari inverse ya. Baik, sekali lagi silakan dicoba nomor 3, 4, dan 5. Nanti jika kalian mengalami kendala, mengalami kesulitan, silakan kalian menghubungi, boleh teman, boleh saya. Ya, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, pada pertemuan kali ini, yaitu melanjutkan tentang materi fungsi yang bagian terakhir. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Penjelasan saya ini bisa diterima dengan baik. Tadi langkah-langkah pengerjaan soal tidak terlalu cepat, bisa dipahami sedikit-sedikit. Kalau nanti ternyata ada yang perlu diulang, kalian tinggal masuk ke channel saya ini, kemudian nanti diklik lagi sehingga kalian bisa mengulang materi yang ada. Ya, baik, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, untuk pembelajaran kali ini. Kita ketemu di pembelajaran berikutnya. Sehat selalu buat kita semua ya. Selamat pagi, selamat siang. Terima kasih.